Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, nama saya Azhari Ma'ruf. Saya berasal dari Fakultas Teknik Otomotif. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang balancing roda. Balancing roda merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyeimbangkan roda agar sebaran dari roda dapat merata sehingga ketika roda berputar, roda dapat seimbang atau roda dapat berputar pada porosnya dengan stabil. Ketika roda tidak balancing dan roda tersebut tetap digunakan pada kendaraan, maka akibatnya saat berkendara menjadi kurang nyaman karena roda yang tidak balancing akan akibatkan kendaraan menjadi bergetar. Selain itu, roda yang tidak balancing akan membuat keausan pada ban menjadi tidak merata. Selanjutnya itu penyebab roda tidak balancing. Penyebab roda tidak balancing dapat disebabkan karena umur dari roda, karena sering digunakan, atau pada roda yang dapat disebabkan karena penyetaran roda yang tidak tepat. Ketika roda digunakan untuk berjalan, maka roda akan menerima banyak kejutan yang ditimbulkan oleh permukaan jalan yang mana lama-kelamaan akan membuat roda menjadi tidak balancing. Selain itu, yang dapat menyebabkan roda menjadi tidak balancing adalah ketika kendaraan sering dibebani dengan beban yang berat karena roda merupakan bagian yang menopang seluruh berat kendaraan, sehingga jika kendaraan membawa beban berat maka hal tersebut merimbas roda. Selanjutnya itu cara melakukan balancing roda. Ada dua macam ketika balancing roda, yaitu unbalancing statis dan unbalancing dinamis. Yang pertama itu unbalancing statis terjadi ketika roda terdapat bagian yang terlalu berat atau ringan. Keadaan tersebut akan membuat putaran roda jadi tidak merata, yaitu menimbulkan gerak naik turun pada porosnya. Sedangkan unbalancing dinamis yaitu gerakan roda yang tidak seimbang ke arah kiri dan kanan atau bergoyang. Selanjutnya itu fungsi balancing adalah untuk membuat roda menjadi seimbang sehingga saat roda berputar akan seimbang pada poros atau sumbunya. Dengan roda yang balancing, maka akan mengurangi terjadinya getaran saat kendaraan berjalan, dan fungsi roda sebagai penyerap getaran dapat berjalan atau berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mewajibkan pelaksanaan balancing. Pertama itu jarak tempuh kendaraan tertentu sesuai standar pabrik. Setelah kendaraan mencapai 10 km wajib dilakukan balancing. Kedua, terjadinya penyimpangan pada sudut kelurusan roda. Ketiga itu ban kiri dan kanan tidak seimbang beratnya. Keempat itu saat ganti ban mobil depan, kondisi beban dan berat velgnya jelas berbeda, maka mengakibatkan keausan yang tidak merata dan menimbulkan getaran-getaran pada kendaraan dijalankan. Selanjutnya itu keuntungan dari balancing. Pertama itu menghindari getaran pada lingkaran pengemudi saat kecepatan rendah maupun tinggi. Kedua itu mengurangi resiko kerusakan sambungan antara kemudi akibatnya pergetarannya roda. Selanjutnya itu akibat tidak dilakukan balancing. Pertama itu terjadi getaran pada setir mobil saat mobil dijalankan. Kedua itu roda menjadi getar dan dapat merusak sambungan antara kemudi. Selanjutnya itu alat dan bahan yang diperlukan untuk balancing mobil. Pertama itu kunci roda, kedua itu mesin balancing roda atau wheel balancing. Yang ketiga pilar, keempat timah balancing ketok. Keenam itu tang potong, ketujuh dongkrak cek stand, kedelapan itu kunci momen, kesembilan roda. Selanjutnya itu pelaksanaan pekerjaan balancing roda.
Roda belangsing pada mesin belangsing. Mesin akan memutarkan roda-roda secara otomatis dan menghitung berapa besarnya bobot yang dibutuhkan dan lokasi atau posisi penempelan bobot penyimpangannya pada roda tersebut. Dalam berkendara lebih nyaman dan pengemudi tidak mengalami kelelahan. Roda dan ban harus belangsing atau seimbang, sehingga tidak terjadi getaran. Belangsing roda sama penting baik bagi roda-roda mobil dengan depan dan belakang. Sebagian hasil dari belangsing roda, pengemudi mobil semestinya merasakan kemudi yang lebih halus, getaran yang minimum. Selanjutnya itu, mengapa setelah roda-roda dibelangsing, getaran pada mobil tetap ada? Itu ada beberapa sumber getaran pada mobil. Sering juga terjadi walaupun semua roda sudah belangsing dengan baik, getaran pada kendaraan tetap saja masih muncul atau terjadi. Itu berikut adalah beberapa kondisi lain yang biasa menjadi penyebab timbulnya getaran tersebut. Pertama itu ban atau velg yang oleng berlebihan ketika berputar. Kedua itu kesalahan atau ketidaktepatan pemasangan roda-roda pada poros. Ketiga itu kelenturan dinding ban yang tidak konsisten. Keempat itu terdapat kerusakan pada komponen sistem rem. Kelima itu keausan dan atau kerusakan pada komponen pendukung pemindah tenaga dan mesin. Keenam itu keausan dan atau kerusakan pada komponen suspensi. Ketujuh itu kerusakan dan keausan pada bearing roda. Kedelapan itu data scoring kendaraan yang tidak tepat. Diperlukan pekerjaan pengecekan lanjutan jika pekerjaan belangsing roda tidak atau belum mengatasi masalah getaran pada mobil. Misalnya dicek scoringnya komponen-komponen sistem suspensi dan bearing kendaraan. Selanjutnya itu balancing ban dan velg roda high performansi. Pertama itu ketetapan tanda pemasangan dan ban velg. Ban dan velg performa tinggi saat ini dibuat dengan fitur yang memudahkan pemasangan tepat. Pada ban dan velg terdapat tanda untuk mengidentifikasi tempat pemasangan yang tepat guna minimumkan gejala radia run out spot. Yang kedua itu variasi kekuatan pikul dinding ban. Pada suatu produksi massal ban tidak menutup kemungkinan terjadi variasi atau inkonsistensi pada kekuatan pikul atau kekakuan bagian dinding ban yang akan memberikan masalah pada pengendaraan. Baru dapat mendeteksi gejala ini dan sekaligus menganalisis kebutuhan dan posisi peletakan bobot belangsing yang tepat dalam upaya untuk menghilangkan gejala tersebut. Selanjutnya itu penempatan dan pemasangan bobot belangsing yang tepat. Beberapa model atau desain velg saat ini memerlukan tambahan perhatian terutama untuk tempat pemasangan bobot belangsing sehubungan pertimbangan estetika dan hasil belangsing yang tepat. Pemasangan bobot belangsing pada velg standar dilakukan dengan bobot clip-on saja seperti gambar. Cara ini dilakukan juga pada velg bagian bawah mobil. Berbagai variasi dan bentuk dan ukuran bobot dipilih menyesuaikan dengan kebutuhan dan jenis bentuk velgnya. Jadi kesimpulannya itu belangsing untuk mengembalikan keseimbangan roda ke titik keseimbangan sempurna. Kita harus melakukan belangsing. Belangsing juga berguna untuk
hindari terjadinya getaran pada saat berkendara. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.